Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas akibat dari kecanduan judi online. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecanduan judi, khususnya judi online, tidak seperti kecanduan lainnya. Karena kecanduan judi online sangat berbahaya. Selain berdampak pada kesehatan mental, kecanduan judi online juga berdampak pada masalah ekonomi, sosial, tindakan kriminal, bahkan sampai penghilangan nyawa. Perjudian merupakan salah satu cabang industri hiburan, di mana seseorang mempertaruhkan uang dengan berharap hadiah yang lebih besar, yang tidak pasti. Pada zaman sekarang, akses perjudian semakin dipermudah. Kalau zaman dahulu ingin berjudi, harus ke suatu tempat tertentu. Tetapi, sekarang berjudi bisa dilakukan di mana saja, lewat handphone. Dan juga berjudi melalui handphone, tidak ada orang lain yang tahu. Ciri-ciri seseorang yang sudah kecanduan berjudi. 1. Setiap punya uang, pasti digunakan untuk depo. 2. Tidak senang dengan kemenangan kecil, sehingga perlu berjudi dengan jumlah uang yang banyak untuk mencapai kegembiraan yang diinginkan. 3. Merasa gelisah atau mudah tersinggung ketika mencoba mengurangi atau berhenti berjudi. 4. Telah melakukan upaya berulang kali yang tidak berhasil untuk mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perjudian. 5. Setelah kalah dalam perjudian, sering kembali di lain hari untuk membalas dendam atau mengejar kerugian. 6. Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang guna meringankan situasi keuangan yang buruk akibat perjudian. Mendapatkan jackpot akan melepaskan dopamin yang menghasilkan perasaan yang sangat menyenangkan setiap kali seorang penjudi menang. Setelah penjudi merasakan aliran dopamin yang disebabkan oleh kemenangan judi, dia akan melakukan apa saja untuk merasakan kesenangan yang sama lagi. Namun, saat seseorang semakin sering berjudi, otaknya mulai membangun toleransi terhadap dopamin yang dilepaskan oleh perjudian. Seiring berjalannya waktu, sistem penghargaan otak menjadi terlalu sering digunakan, dan bertaruh dalam jumlah yang tepat tidak lagi menghasilkan luapan perasaan senang seperti sebelumnya. Saat sistem penghargaan otak menjadi tumpul, mereka yang menginginkan lebih banyak dopamin harus mengambil resiko yang lebih besar untuk mencapai kenikmatan yang sama. Setelah kecanduan judi mencapai titik ini, orang akan kesulitan untuk berhenti memasang taruhan. Tidak hanya merasa bersemangat saat menang, tetapi ternyata saat kalah pun tubuh menghasilkan respon yang sama. Pecandu judi memiliki keyakinan yang salah bahwa jika kekalahan yang biasanya sering terjadi di masa lalu, kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa depan, atau sebaliknya. Penjudi memandang setiap kekalahan sebagai selangkah lebih dekat menuju kemenangan. Pecandu judi juga terkena ilusi kontrol, yaitu ilusi ketika penjudi yakin bahwa mereka memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus yang memberikan mereka keuntungan saat berjudi. Berdasarkan penelitian ilmu syaraf, pecandu judi memiliki banyak kesamaan dengan pecandu narkoba dan alkohol. Hal tersebut dilihat
dari perubahan perilaku dan aktivitas otak. Ketika otak pecandu judi dipindai saat melakukan simulasi perjudian, para ilmuwan dapat melihat perubahan aliran darah di area otak tertentu yang menunjukkan area mana yang lebih aktif. Hasil dari scan otak mereka terdapat dua area utama otak yang mempengaruhi kebiasaan berjudi, yaitu striatum ventral dan korteks prefrontal. Berikut gambar otak pemain yang hampir memenangkan permainan untung-untungan. Memiliki aktivitas otak yang serupa dalam jalur hadiah dengan mereka yang benar-benar menang. Striatum ventral terlibat dalam pemrosesan penghargaan. Pada beberapa penelitian, hasil scan otak pecandu judi menunjukkan aktivasi yang berkurang di striatum ventral dibandingkan dengan peserta kontrol yang sehat. Hasil ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa seseorang dengan ketergantungan alkohol juga menunjukkan aktivasi striatum ventral yang tumpul selama antisipasi hadiah. Sedangkan korteks prefrontal terlibat dalam pengambilan keputusan, pengendalian impulsivitas, dan kontrol kognitif. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa orang dengan gangguan perjudian lebih impulsif daripada orang lain. Mereka mungkin mengalami kesulitan mengendalikan impuls mereka karena berkurangnya aktivasi korteks prefrontal. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pecandu judi dan pecandu narkoba sama-sama menunjukkan lebih sedikit aktivasi korteks prefrontal. Ketika mereka sudah berada pada titik kecanduannya, perjudian tidak lagi dipandang sebagai hiburan. Mereka memandang perjudian sebagai sarana untuk mengatasi kecemasan atau stres, atau sebagai sumber pendapatan utama. Para penjudi mungkin menyadari trik psikologis halus yang digunakan di seluruh kasino atau website judi online. Desain permainan yang cerdas adalah salah satu senjata terbaik yang dimiliki kasino atau website judi online. Untuk menciptakan permainan yang ingin terus dimainkan orang, meskipun penjudi secara sadar menyadari bahwa kasino atau website judi online menyiapkan permainan dengan keuntungan bandar. Permainan yang dirancang dengan baik mengirimkan pesan bawah sadar yang membuat penjudi mengabaikan logika itu dan terus bermain meskipun kalah. Karena nyaris menang berarti hampir menang. Hal itu merangsang area otak yang biasanya merespon kemenangan. Mengaktifkan sistem penghargaan otak dapat meningkatkan keinginan pemain untuk terus bermain, terutama jika mereka sudah berjuang melawan masalah perjudian. Nyaris menang dapat memicu dorongan yang lebih kuat untuk terus bermain. Permainan judi di HP memiliki suara dan lampu yang menarik, juga cukup banyak hiasan visual dan efek suara untuk menarik perhatian pengguna. Apalagi pada zaman sekarang dengan adanya depo, secara psikologis tidak menggunakan uang tunai. Penjudi jauh lebih merelakan untuk melepaskan uang elektronik yang sudah dibayar dibandingkan dengan uang tunai. Ketika seseorang mencoba berhenti dari candu judi, mereka akan mengalami putus jad yang mengakibatkan insomnia, mudah tersinggung, dan perasaan tidak nyaman.
Mirip dengan apa yang kita lihat pada beberapa gangguan penyalahgunaan zat. Diperkirakan, pecandu judi juga memiliki setidaknya satu dari gangguan kejiwaan, gangguan penggunaan narkoba, gangguan kontrol impuls, gangguan mood, atau gangguan kecemasan. Berbeda dari kecanduan lainnya, kecanduan akan judi lebih berat karena berdampak pada keuangan, yaitu hutang yang menumpuk, kehilangan harta benda, waktu, bahkan rusaknya hubungan dengan orang yang terdekat, serta mengarah pada kebangkrutan dan kriminalitas. Banyak lembaga untuk mengatasi masalah kecanduan alkohol dan narkoba. Namun, tidak ada lembaga resmi yang ditujukan untuk mengatasi masalah perjudian. Cara pengobatan pecandu judi saat ini mencakup bentuk-bentuk terapi perilaku kognitif tertentu yang dapat membantu orang mengubah pola pikir mereka, menghabiskan waktu bersama dengan teman dan keluarga yang tidak berjudi, dan menangani hutang. Para penjudi juga sebaiknya menghindari melihat perjudian sebagai cara untuk menghasilkan uang. Beberapa orang pecandu judi membuat kelompok bertemu dan berbagi pengalaman, saling mendukung dalam upaya mereka untuk tidak berjudi. Dan yang paling penting adalah keseriusan pemerintah sebagai penguasa untuk menghapuskan perjudian atau judi online. Akibat bahayanya candu judi tersebut, maka terdapat ayat pelarangan berjudi, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan juga terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan jika ada yang mau berkomentar, memberi saran, kritik, atau berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.